Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diska Damayanti dengan NIM B1 B1211037. Di sini saya akan membuat video dengan menjelaskan materi terkait materi pajak nasional atau pajak pusat untuk memenuhi nilai UTS, mata kuliah Sistem Perpajakan. Langsung saja kita masuk ke definisi pajak nasional. Pajak nasional merupakan pajak yang secara umum merujuk pada sistem pengumpulan dana oleh pemerintah pusat di dalam suatu negara untuk membiayai berbagai program dan layanan publik, di mana pajak ini bersifat wajib dan dikenakan pada berbagai sumber pendapatan, seperti penghasilan individu, perusahaan, barang, dan juga jasa. Dan pajak ini digunakan untuk mendanai berbagai program dan pelayanan publik lainnya, seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan, dan lain-lain. Selanjutnya, ada definisi pajak nasional menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Profesor Dr. Mardiasmo, pajak nasional adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah negara bagian di negara yang memiliki sistem federal dan pendapatannya digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah pusat atau negara bagian tersebut. Dan yang kedua adalah menurut Profesor Dr. Joni Wahyudi, di mana pajak nasional merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah pusat dan pendapatan dari pajak tersebut digunakan untuk berbagai kepentingan nasional, seperti pembangunan infrastruktur dan pembiayaan program-program pemerintah yang bersifat nasional. Yang kedua adalah jenis pajak nasional menurut golongan, dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pajak langsung. Pajak langsung ini merupakan pajak yang tidak bisa dibebankan atau dilimpahkan kepada orang atau pihak lain. Artinya, harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak. Contoh dari pajak langsung ini yaitu adalah pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan pajak kendaraan bermotor. Selanjutnya adalah pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada pihak ketiga ataupun orang lain, dan di mana wajib pajak memiliki izin untuk menyerahkan pembayaran pajak dengan diwakilkan oleh pihak lain. Yang termasuk kepada pajak tidak langsung ini adalah pajak pertambahan nilai, pajak bea masuk, dan juga pajak ekspor. Selanjutnya adalah pajak subjektif. Pajak subjektif merupakan keadaan pajak yang pengenaannya dengan memperhatikan subjek atau keadaan pribadi wajib pajaknya, di mana yang termasuk pada contoh pajak subjektif adalah pajak penghasilan. Selanjutnya adalah pajak tujuan. Pajak tujuan adalah pajak yang pengenaannya berdasarkan objek, baik keadaan berupa benda atau perbuatan ataupun peristiwa yang dapat menimbulkan kewajiban untuk membayar pajak dan tanpa memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak. Di mana yang termasuk pada pajak tujuan ini adalah salah satunya yaitu pajak pertambahan nilai ataupun PPN. Selanjutnya, jenis pajak menurut lembaga pemungut ini merupakan pajak pusat atau pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, dan di mana hasil dari pungutan pajak ini digunakan untuk membiayai belanja negara seperti pembangunan jalan, sekolah, bantuan kesehatan, dan lain sebagainya. Jenis-jenis pajak pusat itu terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah pajak penghasilan atau yang biasa disingkat dengan PPH. Pajak penghasilan atau PPH adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima ataupun diperolehnya, di mana dalam ketentuan PPH ini diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan dan aturan turunannya. Subjek pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau yang diperolehnya selama 1 tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak. Dan apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak, PPh dapat dikenakan secara final dan tidak final. Dan beberapa jenis PPh yang perlu diketahui terbagi menjadi 9 jenis, yaitu yang pertama PPh menurut pasal 4 ayat 2, yaitu objek pajak yang menurut pasal 4 ayat 2 ini adalah dengan omset penjualan usaha di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun yang dimiliki wajib pajak, badan merupakan ataupun orang-orang. Tarifnya adalah 0,5% dari total penjualan per bulan. Dan selanjutnya yang kedua adalah menurut pasal 15, yaitu yang kedua menurut
Pasal 15 adalah jenis pajak penghasilan yang dikenakan atau dipungut dari wajib pajak yang bergerak pada industri pelayaran, penerbangan internasional, ataupun perusahaan asuransi asing. Di mana pada perusahaan pelayaran itu pajak penghasilan dibagi 1,8% dari omset bruto, dan perusahaan pelayaran dalam negeri pajak penghasilannya sama dengan 1,2% dari omset bruto. Yang ketiga adalah pelayaran asing ataupun perusahaan maskapai penerbangan dengan pajak penghasilan per bulannya yaitu 2,64%. Dan yang keempat adalah wajib pajak internasional yang memiliki perdagangan perwakilan di Indonesia dengan penyelesaian pajak penghasilannya yaitu 0,44%. Selanjutnya adalah menurut PPh pasal 21. Menurut PPh pasal 21 adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan juga kegiatan. Selanjutnya adalah menurut pasal 22, di mana definisi dari pajak pasal 22 PPh ini adalah pajak yang dikenakan pada bendahara atau badan-badan tertentu yang baik memiliki pemerintahan maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor, dan reimpor. Selanjutnya adalah PPh menurut pasal 23F adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyertaan jasa, hadiah, bunga, dividen, royalti, ataupun hadiah dan penghargaan yang selain dipotong pada pasal 21. Selanjutnya adalah PPh menurut pasal 24 yaitu peraturan yang mengatur hak wajib pajak dalam memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terutang yang dimiliki di Indonesia. Selanjutnya adalah pajak penghasilan menurut pasal 25. Pembayaran pajak atas penghasilan yang dibayarkan secara angsuran tiap bulannya dengan tujuan untuk meringankan beban wajib pajak yang kesulitan untuk melunasi pajak terutang dalam rentang waktu 1 tahun. Selanjutnya adalah PPh menurut pasal 26 yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap yang berada di Indonesia. Selanjutnya yang terakhir adalah PPh menurut pasal 29B yaitu merupakan pajak penghasilan kurang bayar yang tercantum pada surat pemberitahuan atau SPT tahunan yaitu sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit PPh. Selanjutnya, kita masuk kepada pajak pertambahan nilai barang dan jasa atau yang biasa disingkat dengan PPN. PPN sendiri ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 dan juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Undang-Undang PPN, di mana PPN sendiri adalah pajak yang dikenakan terhadap penyerahan atau pemanfaatan impor-ekspor barang ataupun jasa yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN. PPN dikenakan berdasarkan dan atas objek pajaknya, sehingga PPN sendiri termasuk dalam jenis pajak tujuan. Dan dalam ketentuan PPN sendiri, pembagian antara objek pajak dan bukan objek pajak dikenal juga istilah objek pajak yang dibebaskan dan juga objek pajak yang tidak dipungut PPN. Selanjutnya adalah pajak penjualan atas barang mewah atau yang biasa disingkat dengan PPNBM. Pajak penjualan atas barang mewah ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sampai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang UU PPN, di mana pajak penjualan atas barang mewah ini merupakan pajak yang dikenakan terhadap impor barang mewah dan penyerahan barang mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di daerah pabean dalam kegiatan usaha ataupun pekerjaan, di mana PPNBM ini atau pajak penjualan atas barang mewah ini dikenakan hanya 1 kali pada waktu penyerahan barang mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor barang tersebut. Dan yang terakhir adalah pajak bumi dan bangunan atau yang biasa kita kenal dengan PBB. PBB sendiri merupakan pajak yang dikenakan terhadap bumi ataupun bangunan. PBB merupakan pusat pajak yang ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Dan yang terakhir adalah Bea Materai atau disingkat dengan BM.
merupakan pajak yang dikenakan atas dokumen. Dokumen tersebut berupa sesuatu yang ditulis atau tulisan dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, ataupun elektronik yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan, di mana dokumen yang wajib dibutuhi bea materai diantaranya adalah sebagai berikut, yaitu surat kesepakatan, surat keterangan, surat kuasa, ataupun sejenis lainnya. Yang kedua adalah akta notaris yang beserta gross, restoran, dan kutipannya. Yang ketiga adalah akta pejabat pembuat akta tanah beserta penyelesaian dan kutipannya, surat berharga dengan nama dan bentuk apapun, dokumen transaksi surat berharga seperti transaksi kontrak berjangka. Yang terakhir adalah produk lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang. Dan kita masuk kepada kesimpulan, yaitu pajak sendiri merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang diperoleh oleh negara dari kontribusi rakyat yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan dapat digunakan untuk kemakmuran negara. Dan pajak nasional sendiri merupakan pajak pendapatan yang diperoleh pemerintah dari warga negara dan perusahaan untuk mendanai kebijakan dan layanan publik. Sekian dan terima kasih.